Dan pemirsa, popularitas calon presiden 2024 kini kian ramai diperbincangkan. Sejumlah lembaga survei bahkan mengeluarkan hasil survei mereka. Memang masih 3 tahun lagi pemirsa, tetapi angka survei ini terus bergerak. Dan salah satu survei menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo ini unggul dibandingkan dengan sejumlah nama calon presiden lainnya ataupun sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi calon presiden 2024. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Direktur Eksekutif Poltreking, yaitu ada Mas Hanta Yuda di belakang kita. Assalamualaikum, selamat sore Mas Hanta. Waalaikumsalam, sore Tisa. Ya, Mas Hanta, pertama saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Apa catatan Mas Hanta dari hasil survei ini? Ganjar Pranowo tiba-tiba berada di posisi teratas mengalahkan Prabowo Subianto. Apakah mengejutkan? Apa yang harus kita cermati betul? Iya. Sebenarnya kalau dari trennya tidak mengejutkan. Kita bisa membandingkan dari survei-survei tidak hanya Poltreking Indonesia, tetapi juga lembaga-lembaga survei lainnya yang bisa dipercaya kredibilitasnya. Memang tren Ganjar Pranowo itu naik. Kemudian trennya Prabowo Subianto cenderung stagnan atau bahkan turun kalau dibandingkan dengan perolehannya pada pemilu 2019 yang lalu. Yang stagnan adalah Anies Baswedan. Tentu banyak faktor. Salah satunya kalau kita bedah secara geografis basisnya, kalau kita menoleh ke belakang sebentar di 2019, basis Pak Prabowo dari mulai Jawa Barat bergeser ke provinsi-provinsi di wilayah regional Barat Indonesia hingga Aceh itu kan basis Prabowo. Sekarang itu terbelah, bergeser. Tentu banyak variabel, apakah Pak Prabowo-nya karena gabung ke Pak Jokowi dan banyak multi faktor tentunya. Bergeser juga berbagi mendukung Anies Baswedan. Sedangkan basis dari Jawa Tengah ke regional ke timur Indonesia hingga Papua itu mayoritas provinsi-provinsi basisnya Jokowi. Nah, basis Jokowi sekarang bermigrasi untuk konteks 2004 itu lebih banyak ke Ganjar Pranowo. Hal itulah untuk menyebabkan salah satu faktor menyebabkan Ganjar Pranowo relatif lebih bisa leluasa melenggang sendiri mendapatkan ceruk Jokowi ketimbang tadi mereka harus berbagi. Itu faktor pertama. Yang kedua juga dari sisi spektrum ideologi, ini juga faktor penting. Kita lihat Anies Baswedan itu bermain dalam strateginya sangat kanan ya, isu-isu kelompok Islamis, agama, kemudian yang menjadi basis utamanya, kemudian juga Prabowo sebelumnya di 2019 demikian. Sementara kita tahu Ganjar Pranowo itu cenderung nasionalis ya kalau kita analisis, meskipun tidak bisa sepenuhnya menggunakan spektrum ideologi ini, tetapi basis-basis ini itu banyak ke Ganjar, ke tengah. Jadi poin saya, harusnya kalau ingin menjadi calon Presiden Republik Indonesia itu harus bergeser ke tengah. Itu faktor yang menyebabkan kenapa naik. Yang kedua adalah kita melihat ada variabel gubernur. Saya memberi catatan, Tisa, ada wilayah ekskalator politik atau panggung politik strategis menuju 2004. Satu gubernur, terutama gubernur Pulau Jawa, yaitu Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Kofifa. Mereka ini 4 orang yang potensial, tapi hari ini yang terlihat gerakannya cukup masif adalah Ganjar dan Anies Baswedan. Lebih sistematis dan terlihat dari potret elektabilitas. Yang kedua adalah dari panggung ketua umum partai. Selain Prabowo tentu ada nama-nama lain sebenarnya di data ini. Selain 4 orang ini ada nama ketua umum lainnya, dan ketiga adalah panggung menteri. Nah, panggung gubernur inilah yang paling strategis sekarang. Karena apa? Karena gubernur sekarang di era pandemi, wilayah-wilayah gubernur Jawa itu epicentrum pemberitaan tentang COVID. Jadi kinerja mereka menjadi pusat perhatian, menguntungkan mereka dengan panggung strategis itu. Ditambah para gubernur ini juga memimpin daerah lumbung-lumbung suara elektoral kita. Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur itu masing-masing hampir 30 juta suara. Kalau bisa memenangkan 2 di antara 3 provinsi Jawa besar itu, dia pemenang Pilpres biasanya. Itu strategis juga. Ditambah Pak Jokowi kan mantan gubernur juga. Jadi daerah karpet merah sebagai mantan gubernur itu menjadi tempat yang paling eksklusif jadi calon presiden ke depan. Trennya masih seperti itu. Kalau kita lihat kan berbicara soal nama Ganjar, nama Prabowo Subianto, kemudian juga ada nama Anies Baswedan. Ini apakah posisi namanya ini ada perubahan tren? Karena kalau kita ingat dulu nama Ganjar Pranowo itu tidak berada di urutan teratas nih. Pernah juga SMRC melakukan penelitian ataupun survei. Apakah ini kedepannya akan seperti itu pola ataupun patternnya, atau hanya ini ada momen-momen tertentu saja yang mendongkrak nama Ganjar berada di urutan pertama?
Iya, kalau dari tren sebenarnya nyambung ya dari survei teman-teman di SMRC itu udah mepet sekali ya. Mungkin kita bisa lihat waktu pengambilan datanya. Kalau trennya itu konsisten, itu memang sudah mulai cross ya, posisi Ganjar menyalip Prabowo itu sangat mungkin. Dan kita di poltering Indonesia sudah terlihat memang sudah cross dan dengan selisih yang tidak begitu jauh. Tapi apakah mungkin berubah? Ini kalau trennya tidak berubah ya semakin menjauh jaraknya. Tetapi kalau trennya berubah masih mungkin dinamis. Kenapa saya bilang dinamis? Karena waktu Pilpres masih 2,5 tahun. Yang kedua, perolehan suaranya juga belum sampai 30-40%. Yang ketiga, masih banyak peristiwa politik, momentum politik dan lainnya itu menjadi variabel untuk merubah konstelasi politik. Dan jadi sangat mungkin ada perubahan-perubahan. Ditambah Ganjar Pranowo semakin populer belakangan ini. Selain dia multi mayoritas yang dia dapat, dia diuntungkan karena pemilih mayoritas Indonesia itu Jawa, yang tadi pembelahan geografis Jawa secara geografis maupun Jawa secara etnis, demografis. Nah, poin saya Prabowo dalam kesan hasil survei ya, Prabowo dan Anies dianggap tidak lebih Jawa daripada Ganjar. Nah, Ganjar bisa berhasil kita lihat memainkan peran itu, dikesankan kesan ya, ini persepsi merakyat dan seterusnya itu penting. Dan satu lagi adalah dibantu oleh dinamika internal PDI Perjuangan sendiri soal diksi, celeng dan sebagainya ya, yang digunakan menyerang Ganjar itu membuat Ganjar semakin populer dan memberikan keuntungan secara elektoral. Dia mendapatkan insentif secara elektoral. Itu mungkin faktor-faktornya, ditambah faktor lainnya. Hasil survei terbaru dari poltreking seperti apa analisisnya sudah kita dapat. Kita ingin mendengar pemirsa bagaimana hasil analisis dari SMRC ini. Apakah ada temuan-temuan menarik dari hasil survei terbaru mereka? Kira-kira pun kalau nanti dipasang-pasangkan, paling cocok, paling menguntungkan satu sama lain ini siapa dengan siapa yang dipasangkan untuk meraup kursi? Mas Hanta Yuda, ini ada saya melihat top of mind istilahnya kemudian ya. Kemudian juga ada satu lagi yang elektabilitasnya paling tinggi. Apa sih sebenarnya konsep yang ingin disampaikan dengan dua kriteria itu, apa kaitannya dengan 2024? Yang mana yang paling berpengaruh signifikan banget kalau dilakukan sekarang untuk Capres? Ya, kalau top of mind itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu tidak dikeluarkan opsi nama. Jadi kita memberikan pertanyaan terbuka itu muncul nama. Tapi ada kemiripan meskipun angkanya tidak setinggi ketika kita mengeluarkan nama dengan 15 simulasi. Memang relatif sama. Tapi memang menarik tadi ya. Saya kira variabel cawapres itu beda antara variabel ada incumbent dan tidak. Jadi SBY di periode pertama dan kedua dan Jokowi periode pertama kedua itu beda. Kita perhatikan SBY di periode kedua itu Budiono. Kemudian Jokowi periode kedua itu Pak Maruf Amin. Figur-figur yang tidak menjadi variabel penting sebagai cawapres dan peta konstelasi. Kenapa? Karena mereka sudah punya basis elektabilitas yang kuat. Tapi kalau periode pertama tanpa incumbent itu variabel cawapres biasanya sangat menentukan. Bahkan mungkin kita ingat Jokowi mungkin punya nama selain Pak JK ada nama-nama disebut seperti dulu ada Mahfud MD, Abraham Samad. Tapi kadang tidak ada pilihan karena harus menang sebagai faktor, sebagai winning the election ya, bagian variabel itu untuk menangkan sebuah pertarungan terpaksa harus memilih Pak JK. Meskipun Pak JK misalnya dalam komunikasi agak susah misalnya dikendalikan tanda petik ya. Nah ini variabel ini penting. Variabel kemenangan. Nah di antara tiga nama ini ada dua kemungkinan. Tadi apakah mereka akan berpasangan di antara mereka bergabung dalam satu poros atau terpisah. Kalau kita asumsikan tiga atau dua, bahkan ada figur baru yang sekarang mencairkan dua gubernur yaitu Ganjar dan Anies. Kalau kita melihat wakil itu tidak beririsan. Dia harus berseberangan saling menguatkan. Tadi saya katakan kalau kita menggunakan basis geografis, kekuatan Ganjar itu adalah dari Jawa Tengah ke timur. Basis kedua kalau kita cross check buka data survei, Ganjar itu paling kuat di Jawa Tengah kemudian Jawa Timur. Dua ini besar sehingga Ganjar sebenarnya tidak terlalu membutuhkan Kofifa sebagai Jawa Timur karena sudah kuat. Lebih membutuhkan wilayah barat, ingin memecah basis lawannya misalnya. Nah orang kayak Ridwan Kamil misalnya itu menjadi penting untuk dipertimbangkan. Atau nama-nama lain yang kuat di Sumatera. Sebaliknya Anies Baswedan kalau menurut saya butuh orang seperti Kofifa untuk mengimbangi Ganjar. Yang sangat Jawa, NU-nya juga, kemudian ibu-ibu muslimat basis. Nah kalau itu yang terjadi kita bikin asumsi 4 gubernur ini pertarungan yang keras. Misalnya ya tanpa kita mengurangi peluang kepada orang dari partai politik, menteri. Misalnya Ganjar, Ridwan Kamil versus
Anies Kofifa itu pertarungannya yang sangat keras karena basis lumbungnya saling menyilang, saling menegasikan, saling mengambil kekuatan untuk memperkuat cawapres. Beda, nanti ada variabel kedua. Kita bicara ini kan soal faktor elektabilitas. Ada faktor kedua, jangan lupa pemegang tiket partai politik. Nanti ada variabel orang-orang partai, ketua umum Golkar, ketua umum ada nama Mbak Puan Maharani, ada Erlangga, ada lain-lain, itu menjadi penting ya. Oh, satu lagi Anies juga Jawa Timur selain Kofifa ada seperti AHY, itu juga mungkin jadi penting untuk saling melengkapi dari nama-nama yang muncul. Selain ada nama pemegang tiket, gitu, nama jadi parpol, saling menguatkan. Apakah kira-kira dukungan atau preferensi politik dari presiden yang eksis saat ini atau presiden kita saat ini juga akan berpengaruh nanti untuk Pilpres 2024? Apakah kira-kira preferensi politik, kita katakanlah Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia saat ini juga akan berpengaruh terhadap Pilpres 2024 mendatang? Ya, dalam proses kandidasi ada dua ya, kandidasi dan eleksi. Di kandidasi mungkin ya sebagai kingmaker, menyusun pola, skema koalisi mungkin berpengaruh. Tapi untuk konteks preferensi pemilih, pengaruh mungkin ada, tapi tidak signifikan. Karena biasanya pemilih relatif lebih otonom dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya. Bisa jadi pemilih juga tidak sama dengan pilihan partainya, dia mengalami split ya. Jadi tidak partai X tapi memilih capresnya berbeda. Jadi preferensi itu sangat ditentukan oleh figurnya. Jadi magnet elektoral figur, magnet figur yang sangat menentukan. Kekuatan personal branding, isu yang menentukan, itu yang sangat menentukan nanti yang akan menjadi preferensi utama. Misalnya di survei kami, ketika ditanyakan top of mind mereka tentang karakter ya, Ganjar misalnya. Ganjar itu ya ada beberapa, tapi dia paling tinggi dikesankan merakyat karena dia bermain dengan strategi itu, kita kelihatan dalam strategi politiknya. Anies Baswedan juga ada kesan merakyatnya, tapi paling tinggi dikesankan cerdas dan visioner. Prabowo juga macam-macam, tapi paling tingginya dikesankan sebagai figur yang tegas. Nah, itu contoh preferensi pemilih psikologis seperti itu. Kalau pemilih rasional tentu melihat kinerja. Kalau pemilih sosiologis terkait dengan isu sama-sama Jawa dan seterusnya. Nah, itu juga menjadi variabel dari sejumlah isu itu yang mana sih, Mas Hanta Yuda? Inilah yang tadi saya katakan. Dari sejumlah isu psikologis, rasional, dari sejumlah isu yang Anda sebutkan tadi, dari sejumlah isu pemilih yang logis, rasional, itu karakter psikologis. Pemilih ya, perilaku pemilih. Jadi ada pemilih sosiologis, dia memilih preferensinya, karakteristik pemilih yang memilih karena sama atau isu-isu agama, karena persamaan itu, isu-isu sosiologis, kesamaan daerah, persamaan etnis, itu pemilih sosiologis. Pemilih psikologis karena karakter personal, oh saya memilih si A karena merakyat, karena cerdas, karena tegas, itu ada preferensi itu. Yang ketiga adalah pemilih rasional, karena kinerjanya, karena pengalamannya, karena prestasinya. Itu di survei kami membedah juga, ya mungkin hampir merata ya, jumlah di Indonesia itu lebih kuat kecenderungan preferensi memilih di situ. Nah, karena itulah para calon presiden harus jeli, tidak bisa treatmentnya kepada pemilih harus sama segmentasinya. Bahasa politiknya, strategi komunikasi kepada pemilih rasional beda dengan pemilih milenial yang banyak pemilih psikologisnya. Pemilih sosiologis tadi kita bicara tentang spektrum ideologi, itu pemilih sosiologis. Sama tadi ketika kita membuat kombinasi wakil, seandainya kita asumsikan mereka tidak bersama, juga saling melengkapi. Tadi saya katakan misalnya Anies, ini misal aja ya, ada beberapa nama tentu akan sangat dinamis. Ada orang Jawa Timur yang basisnya Kofifa dan AHY. Kalau Ganjar yang di Jawa Tengah sangat kuat, di Jawa Timur sudah cukup kuat juga, butuh yang sebelah barat. Misalnya Ridwan Kamil. Santer disebut juga Erick Thohir dan sebagainya. Tentu banyak nama. Saya hanya memberi sebagai misal saja contoh. Tapi tidak menutup kemungkinan, belajar dari kemarin memang kecil kemungkinan. Kita ini prediksi saya, tidak kecil kemungkinannya. Ada belajar dari Prabowo ternyata akhirnya bergabung juga dengan Jokowi, di antara tiga yang kuat ini mungkin bersatu. Tidak menutup kemungkinan ternyata Anies dan Ganjar bersatu, entah Ganjar jadi capres atau Anies capres atau sebaliknya, atau Pak Prabowo bergabung ke salah satu. Tiga di antara tiga ini ada yang bergabung, itu menarik juga. Saya kira untuk saling melengkapi tadi basis sosiologis maupun demografi maupun geografisnya. Jadi sangat dinamis. Jadi jangan terlalu dini dan terburu-buru dan terlalu cepat untuk menyimpulkan peta politik. Betul. Ya. Karena memang namanya politik dan peta politik itu nggak ada saingan yang abadi, begitu ya Mas Hanta Yuda ya. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami. Dan semuanya bisa berubah. Sama-sama.